Lebih kurang diperiksa selama 2 jam lebih atas permintaan sebagai saksi 3 orang komisioner Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir. Kasus dana hibah kemarin, Pak? Dana hibah. Oke. Pak, ada berapa pertanyaan tadi diajukan, Pak? Wah, aku udah ngitung ya. Nah, itu. Udah ngitung. Kisaran, Pak? Udah ngitung mana? Terkait apa lah kira-kira, Pak? Apakah Lebih terkait ditekankan dengan kemana PHT? tuh? Oh gitu. Jadi dia nanya masalah proses penganggaran. Jadi sudah kami jawab bahwa penganggaran itu tentu ada proses pembahasan dan juga ada pengesahan. Tentu dalam proses pembahasan ini ujungnya akan ada pengesahan. Nah, dana Bawaslu tahun 2020 itu disahkan setelah saya tidak lagi menjabat sebagai Ketua DPR. Artinya jelas bahwa yang mengesahkan itu adalah priorisasi 2019-2024. Siapa itu? Oke. Ketua itu zaman siapa, Pak? Untuk Karena pengesahan kita itu dari kemarin ya, kalau yang dari pimpinan kemarin kan sebetulnya yang sebelum memimpin sebelumnya. Iya. Ini Maka sekarang kita sini dulu. oh iya betul, Pak. Sekarang begini, aku bilang pengesahan pengesahan itu bukan di masa jabatan saya. Pengesahan itu ada di pimpinan priorisasi 2019-2024. artinya Soeharto HS. Ya kan? Oke. Nah, Pak, karena kuncinya adalah 1000 kali kita bahas. Iya. Kalau tidak bisa disahkan, Iya. maka tidak akan menjadi suatu anggaran belanja daerah. Walaupun kita hanya 1 kali membahas, tapi disahkan, artinya itu bisa menjadi anggaran pendapatan daerah 2020. Artinya yang perlu kita tegaskan bahwa yang menjadi penanggung jawab atas pengesahan APBD itulah yang mengesahkan saat itu. Karena saya berakhir jabatan saya itu di 18 September 2019. Sedangkan anggaran APBD tahun 2020 itu disahkan di bulan November 2019. Artinya bukan pada koridor waktu jabatan Endang PU Ishak sebagai Ketua DPD. Pak, pada saat Bapak menjabat jadi ketua, berapa kali dibahas anggaran tersebut, Pak? Masih ingat? PAPD menyampaikan ke PPAS di bulan Juli. Saya tidak ingat persisnya. Tapi saya pernah membahas yang diajukan oleh TAPD untuk anggaran tahun 2020. Berapa, Pak, nominalnya? Saya nominalnya karena sudah lama, Iya. maka saya lupa. Iya. Tetapi saya garis bawahi bahwa karena priorisasi saya itu membahas dari bulan Juli, awal Agustus, Juli Agustus, dan hanya sampai sebelum tanggal 18 September 2019, maka itu kita hanya kemarin membahasnya tentang global yang disampaikan dalam KUHP. Secara detail itu belum sempat saya mengikuti pembahasan tersebut. Tapi pada saat Bapak menjabat sebagai pimpinan Dewan, pada saat itu sudah masukkah ke ranahnya Banggar, Pak? Iya, kan TAPD sudah menyampaikan KUHP itu. Rencana anggaran pendapat belanja daerah itu kan di bulan Juli kalau tidak salah. Kalau saya nggak salah ingat, di bulan Juli. Sehingga DPR itu melalui Banmus menjadwalkan untuk dibahas. Nah, di bulan itulah sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh Banmus, maka Banggar bersama TAPD membahas anggaran tersebut. Oke, Pak, mungkin satu lagi pertanyaan, Pak. Kemarin kan kami sudah wawancara dengan pihak Ketua DPRD saat ini. Dia berdalih pada saat dia dilantik sebagai Ketua DPR, pada saat itu katanya anggaran tersebut sudah ditandatangani oleh Bupati. Itu seperti apa, Pak?
Saya tidak tahu persis, yang pasti penganggaran itu disahkan pada bulan November 2019. Oke. Artinya itu bukan priorisasi pada kepemimpinan saya. Barangkali yang disampaikan itu adalah NPHD yang ditandatangani oleh Bupati. Ya, artinya apa? Bupati telah menandatangani. Kalau tidak salah informasi yang saya dapatkan itu tanggal 7 Oktober 2019. Artinya kalau 7 Oktober 2019, siapa yang jadi ketua? Siapa yang jadi pimpinan DPR? Kan logikanya itu saja. Jadi ini yang perlu saya garis bawahi, bahwa memang kunci utama itu adalah siapa yang mengesahkan anggaran itu. Kalau sudah tahu siapa yang mengesahkan anggaran itu, otomatis dia yang mempunyai tanggung jawab atas pengesahan itu. Pak, terkait sidangnya ketiga tersangka kemarin yang mengatakan ada aliran dana ke DPR, artinya mencakup pimpinan dan anggota, seperti apa Pak? Tadi adakah ditanyakan oleh pihak penyidik Pak? Tidak ada sama sekali. Hanya penyidik menyampaikan pertanyaan terkait dengan penganggaran. Jadi sebatas itu, tidak ada sedikit pun pertanyaan yang menyangkut aliran dana. Jadi menyikapi statement dari Ketua DPRD sekarang bahwa itu adalah periode kita, itu gimana Pak? Ya kita lihat saja bukti-buktinya. Tentu masyarakat ini kan sudah pintar, sudah bisa membaca mana yang cerdas, mana yang tidak cerdas. Kan begitu saja. Jadi kalau memang disahkan di bulan November, sementara saya berakhir di bulan September, artinya bukan dari saya untuk mengesahkan itu. Jadi kita pakai logika, jangan pakai alibi. Alibi ini kan ada alibi sesat. Kalau menyesatkan itu otomatis akan terjerumus diri sendiri. Harus belajar lagi. Jangan menjadi pimpinan tapi tidak bisa memahami suatu aturan. Jadi tolong belajar lagi untuk lebih memahami aturan. Oke, Pak.